Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang final project kami dengan judul implementasi desain jaringan berbasis VLAN dan routing OSPF di Gedung Visip 2 Universitas XYZ. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikhlas Purnamabagio dengan NPM terakhir 024 dan teman saya Epandi Perwira Dwi Putra dengan NPM terakhir 308. Next. Pertama yaitu untuk latar belakangnya. Di sini ada kondisi saat ini pada gedung Visip 2, yang dimana kondisi jaringannya kurang optimal. Nah, kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sinyal tidak merata di lantai 1 dan 3 karena hanya ada satu akses point pada lantai 2. Yang kedua yaitu tingginya jitter sebesar lebih dari 200 milisecond dan adanya paket loss sebesar 3%. Yang ketiga yaitu bandwidth rata-rata 9,26 Mbps tidak cukup untuk kira-kira 1200 pengguna saat penuh. Nah, tujuan dan solusi yang kita usulkan yaitu tujuannya merancang ulang arsitektur jaringan yang scalable, aman, dan efisien dengan menggunakan metode yaitu PPDIO atau Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize. Nah, targetnya atau solusinya yaitu mendukung kapasitas hingga 1.200 host yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan staf, dan menghilangkan dead zone di seluruh gedung, serta memenuhi standar QoS T-Pon atau sangat bagus. Nah, ini untuk denah gedung dan hasil observasi kita, di mana menunjukkan bahwa di lantai 1 dan lantai 3 mengalami beberapa zona mati, sedangkan di lantai 2 yang zona mati atau area lemah adalah di bagian pojok-pojok. Kita next. Nah, rencana kita yaitu uh, membuat model desain yaitu hierarki network model, yaitu core, distribution, dan akses, di mana memiliki topologi fisik. Untuk core layernya yaitu satu multi layer switch. Di sini kita akan mengsimulasikannya pada Cisco Packet Tracer Student versi 6.2 dengan menggunakan Cisco 3560 untuk inter-VLAN routing. Nah, untuk distribution layer kita menggunakan 3 unit switch dengan Cisco 2960 yang berfungsi untuk terdistribusi setiap lantai. Nah, sedangkan untuk akses layer kita menggunakan 9 unit access point atau terbagi menjadi 3 access point per lantai untuk menjamin cakupan sinyal yang luas. Untuk edge kita menggunakan 1 unit router yaitu Cisco 2911 sebagai gateway ke ISP. Nah, rencana implementasi teknologi kita menggunakan VLAN untuk segmentasi keamanan dan manajemen trafik, di mana terbagi menjadi 3 yaitu VLAN 10 untuk staff, VLAN 20 untuk lecture, VLAN 30 untuk student. Nah, kedua yaitu kita menggunakan VLSM untuk fungsi untuk membuat efisiensi pengamatan IP sesuai dengan kebutuhan host dan mencegah pemborosan. Yang terakhir, kita mengimplementasikan OSPF atau Open Source Networks, di mana berfungsi untuk memilih jalur tercepat dan redundansi otomatis. Nah, untuk topologi desain jaringan yang kami rancang, gambarannya seperti ini. Jadi, setiap lantai memiliki 3 access point dan tersambung ke satu router. Lalu, setiap router akan tersambung pada switch layer ketiga. Nah, di sini akan menyambung ke server dan akan menyambung ke router utama. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu uh,
pada simulasi di Cisco Packet Tracer. Seperti sebelumnya, topologinya tiga tiga switch untuk satu tiap lantainya, kemudian 3 access point untuk tiap lantai, kemudian ada satu router edge, kemudian ada satu server, kemudian ada satu switch layer 3. Di sini saya tambahkan dua PC 1 berperan sebagai PC mahasiswa, PC 0 berperan sebagai PC dosen untuk pengujian konektivitas. Baik, langsung saja. Yang pertama, mungkin untuk verifikasi LAN terlebih dahulu, bisa kita cek di salah satu switch, baik lantai 1, 2, atau 3. Di sini saya akan melakukan pengecekan di lantai 1. Ya, di sini sudah terlihat ya bahwa VLAN 10, 20, dan 30 serta VLAN 99 dari server itu sudah aktif semua. 10 untuk staff, 20 lecture atau mahasiswa, 30 untuk student. Selanjutnya untuk verifikasi routing kita bisa cek di switch layer 3. Menggunakan command show IP route. Ya, di sini bisa terlihat C connected, dan di sini sudah C semua, berarti sudah terkoneksi semua. VLAN 30, 20, 10, dan 99 sudah terkoneksi semua. Dan di sini ada simbol O yang berarti sudah menggunakan OSPF. Baik, selanjutnya mungkin untuk pengecekan ke layanan server. Di server di sini berfungsi sebagai layanan HTTP dan juga sebagai layanan DHCP. Untuk DHCP di sini bisa dilihat sudah ada mahasiswa. Untuk default gateway-nya 172.20.01, dosen 172.20.41, staff 172.20.4129, sesuai seperti dengan dalam rencana. Kemudian sekarang lanjut ke pengujian konektivitas. Nah, di sini sesuai seperti tadi yang di pool DHCP dalam server, bahwa mahasiswa 172.20.0, kemudian dosen 172.20.4. Di sini 172.20.0 berarti masuk sebagai mahasiswa, 172.20.4 berarti masuk sebagai dosen. Bisa dicek ulang di sini. Ya, sudah sukses ya. Kemudian untuk koneksi antar VLAN bisa dicek melalui yaitu ping. Saya akan melakukan ping dari PC mahasiswa ke PC dosen. Ping 172.20 4 3. Ya, di sini di awal pasti ada request timeout karena menggunakan OSPF, dan ini digunakan untuk sebagai ARP. Bila dicek ulang, maka nanti akan langsung tersambung. Selanjutnya yaitu untuk layanan HTTP. Untuk
Layanan HTTP bisa dicek melalui web browsernya di PC mahasiswa ya. PC mahasiswa. Di sini karena IP dari server yaitu 172.20.5.2, maka akan langsung buka ke layanan HTTP-nya. Selamat datang di Siakat Visip 2. Oke. Kembali. Baik, analisis dari hasil simulasi, latency rata-ratanya itu di 1 milisecond, kemudian paket loss-nya itu 0% setelah konvergensi ARP. Selanjutnya untuk hasil dari analisis ini masuk ke kategori sangat bagus dalam kategori Typhon, yaitu kurang dari 150 milisecond. Kesimpulannya, implementasi VLAN dan VLSM menciptakan struktur jaringan yang rapi dan hemat alamat IP. Kemudian konfigurasi OSPF menjamin konektivitas cepat antar segmen. Dan distribusi 9AP berhasil menghilangkan potensi zona mati di lantai 1 dan 3. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.